Berapa banyak dari kalian yang menggemari minuman yang satu ini? Fanta rasa-rasanya jadi brand minuman yang sangat populer. Saking populernya, produk The Coca-Cola Company ini punya 200-an varian rasa di seluruh dunia. Rasa-rasa yang nggak terbayangkan kayak choco orange atau pisang itu juga ada. Di Polandia ada Fanta Socata yang itu gabungan antara jeruk dan bunga elder. Anyway, tapi kalian tahu nggak, kelahiran minuman yang identik dengan warna-warni cerah ini ternyata punya andil dari salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah manusia. Dia adalah Adolf Hitler. Yes, kalian nggak salah dengar, Fanta yang jadi minuman favorit kalian ini lahir karena tokoh kunci Perang Dunia Kedua, perang terbesar dan paling mematikan sepanjang sejarah manusia yang menyebabkan korban jiwa hingga 80 juta jiwa. Penasaran seperti apa kisahnya? Bumper dulu ya. Let's find it out on the desk. Disclaimer dulu, video ini nggak sedikit pun disponsorin oleh Fanta atau The Coca-Cola Company ya. Jadi kita bebas mau ngomongin apapun soal brand ini. Oke, konteks relasi Hitler dan Fanta sebenarnya menjadi hubungan sebab akibat. Jadi ceritanya di tahun 1920-an, Coca-Cola Company yang kala itu dipimpin oleh Robert Woodruff dengan produk utamanya Coca-Cola sedang berkembang begitu masif. Mereka buka cabang di berbagai negara. Salah satunya adalah di Deutschland über alles, Jerman. Popularitas Coca-Cola juga terlihat ketika mereka mensponsori Olimpiade 1928. Logo Coca-Cola muncul di mana-mana dan menjadi sangat populer. Nah, di Jerman, akibat strategi yang jitu, penjualan Coca-Cola naik dari hanya 6.000 kotak atau case menjadi 100.000 case. Case ini kayak kotak atau tempat botol yang bisa diisi sampai 24 botol. Nah, ketika Hitler naik tata di tahun 1933, Coca-Cola makin laris karena mulai menyasar konsumen dari kelas pekerja. Ada pro kontra, misalnya di bukunya Mark Pendergast yang menyebut petinggi Coca-Cola Jerman bersimpati pada Nazi dan Hitler. Namun ini dibantah oleh pihak Coca-Cola. Nasib Coca-Cola di Jerman kemudian berubah ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, yang mana Amerika Serikat kemudian dibawa masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. AS menetapkan Jerman sebagai musuh dan menerapkan embargo penuh pada negara tersebut. Akibatnya, pasokan bahan baku untuk memproduksi Coca-Cola terputus. Coca-Cola Jerman yang kala itu dipimpin oleh Max Keith kemudian memutar otak gimana ya caranya agar perusahaan cabang ini bisa tetap bertahan dan jualan produk. Doi akhirnya mencoba-coba bikin produk soft drink sendiri yang awalnya dibuat dari sisa-sisa industri pengolahan makanan, misalnya dari fruit pulp dan sisa industri keju. Keith dan timnya kemudian rapat untuk mencari nama produknya. Keith bilang, pakai fantasi kalian dong untuk cari namanya. Anggota timnya lalu bilang, bagaimana? Kalau Fanta tapi nggak pakai sih? Keith menjawab, menarik, bungkus. Nah, karena di pasaran Jerman, produk soft drink itu masih jarang-jarang. Fanta lalu meledak di pasaran dan karena manisnya kelewatan, Fanta bahkan jadi bahan campuran ketika orang masak sup dan stew. Di buku Pendergast disebutkan bahwa karena koneksi Keith dengan Third Reich atau Nazi, ia bisa memasarkan Fanta ke negara-negara yang diduduki oleh Jerman atau di negara-negara yang satu blok dengan Jerman. Fanta kemudian menyebar ke Eropa dan menyelamatkan cabang-cabang Coca-Cola lain yang ikut kena embargo dari kebangkrutan. Di Jerman sendiri selama Perang Dunia Kedua, Fanta terjual hingga 3 juta case. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Fanta terus mengalami perkembangan yang pesat. Coca-Cola Company memperluas distribusinya ke berbagai negara di seluruh dunia. Minuman ini diubah formulanya dan diperkenalkan dalam berbagai varian rasa, mengambil inspirasi dari budaya dan cita rasa lokal di tiap wilayah. Fanta rasa jeruk misalnya, itu awalnya berasal dari Naples, Italia. Fanta makin populer pula setelah iklan-iklannya mejeng di televisi dan sekarang juga muncul di mana-mana. Produk ini mengidentifikasi diri sebagai minumannya orang-orang ekspresif, penuh warna, pro-multikultural, dan lain sebagainya. Hal yang kalau kita perhatikan tentu saja kontras dengan era kelahirannya di Nazi Jerman yang sangat totaliter dan anti keberagaman. Apapun itu harus diakui, Coca-Cola sukses lewat Fanta. Ini adalah kisah brand yang lahir dalam situasi sulit. Nah, tapi kalau buat kalian, jangan banyak-banyak deh minum produk super manis ini ya. Banyakin minum air putih dan makan makanan sehat. Sebab, kesehatan adalah investasi yang berharga.
Mau bungkus nih? Mau bungkus? Sayur lodeh ada? Sayur lodeh ada. Beli sayur lodehnya aja. 3 deh. Iya. Jadi guys, aku tadi habis pergi ke salah satu warteg paling terkenal di Jaksel, dan di warteg ini aku biasa beli satu makanan yang paling aku suka sejak kecil. Makanan itu adalah sayur lodeh. Maklum lah, sebagai anak rantau yang kangen masakan rumah. Nah, setelah aku ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman pinter politik lainnya, ternyata aku baru sadar satu hal. Aku punya makanan favorit yang sama dengan proklamator kita, Bung Karno. Akhirnya, sebagai orang yang doyan makan dan kerja di media politik, aku akhirnya termotivasi buat nanya ke ahli sejarah kita di Pinter Politik, Mas San Tobias. Bener, Vin. Presiden Soekarno suka banget sama sayur lodeh. Dan nggak berhenti di Bung Karno, sayur lodeh juga hadir di meja-meja politik ketika politisi-politisi kayak Bu Megawati dan Pak Jokowi melakukan pertemuan. Emangnya ada sejarah menarik apa sih di balik makanan ini? Bisa jadi banyak fakta menarik loh di baliknya. Dan ini yang mau aku bahas di Food Story ala Soekarno, sayur lodeh. Mungkin sebagian dari kita udah biasa dengan makanan sederhana rumahan ini. Hidangan ini disajikan dengan tahu, tempe, nangka muda, kuah santan, dan bahan-bahan lainnya kayak labu siam dan kacang panjang. Mantap betul lah pokoknya. Nah, konon nih guys, dalam budaya Jawa, sayur lodeh selalu dihidangkan di acara-acara selamatan. Tujuannya sih buat menolak bala, biar hal-hal buruk kayak bencana alam bisa terusir dan terhindari guys. Namun, dengan migrasi orang-orang Jawa ke banyak negara tetangga, sayur lodeh sendiri gak cuma dikenal di Jawa dan daerah-daerah Indonesia, tapi juga di negara-negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura. Tapi FYI nih guys, ternyata sayur lodeh ini memiliki kaitan yang erat dengan perjalanan Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Seenggaknya begini kata Mas San. Dalam buku The Uncensored of Bung Karno karya Abraham Panumbangan, Soekarno memang paling suka dengan makanan-makanan seperti sayur lodeh. Biasanya Presiden Soekarno menyantap hidangan sayur lodeh dengan semangkuk nasi. Bahkan bila ada makanan lain seperti daging, Soekarno lebih memilih untuk menyantap sayur lodeh. Nah, menariknya nih guys, sayur lodeh juga adalah makanan yang mempertemukan Bung Karno dengan istri keempatnya, Hartini Chandrawinata Suwando. Yes, that Hartini yang akhirnya ngebikin Fatmawati angkat kaki dari istana. Jadi ceritanya sekitar tahun 1952-1953, Soekarno berkunjung ke rumah dinas wali kota Salatiga. Dalam perjamuan makan, Bung Karno langsung bilang gini, "Siapa yang masak sayur lodeh yang enak sekali ini? Aku ingin mengenalnya." Hartini akhirnya maju sambil tersipu malu. Kisah pertemuan Hartini dan Bung Karno akibat sayur lodeh ini memang bisa dibilang menarik. Khususnya soal gimana makanan bisa melintasi batas-batas dari yang awalnya hanya soal kebutuhan hidup menjadi berkaitan juga dengan politik. Contohnya nih, pada Maret kemarin, Presiden Jokowi dan Megawati bertemu buat ngobrolin soal baca wapres yang diusung PDIP. Sayur lodeh pun hadir sebagai bagian dari santap siang. Nah, resep sayur lodeh yang disiapkan di pertemuan itu kurang lebih sama dengan resep ala Bung Karno. Dulu, zaman Bu Mega masih kecil, resep sayur lodeh Bung Karno ini dimasak oleh Mbok Citro Sentono, pengasuhnya Bu Mega waktu kecil. Oh iya, kalau kalian mau masak sayur lodeh ala Bung Karno, ada sejumlah bahan khusus yang perlu kalian siapkan. Salah satunya yang harus ada adalah rebung bambu. Selain rebung bambu, cabai yang dipakai juga harus cabai merah, bukan cabai rawit ya. Siapa nih yang mau coba bikin resep sayur lodeh yang kerap hadir di penentuan capres PDIP? Siapa tahu ada yang mau ikutan juga. Maksudnya ikutan bikin sayur lodehnya ya, bukan nentuin capresnya ya guys. By the way, aku lanjut makan dulu ya guys. Kasihan sayur lodehnya udah dianggurin. Wih, mantap sih kalau malam-malam makan nasi goreng. Tapi dipikir-pikir, nasi goreng mana ya yang nggak enak? Kayaknya hampir semua nasi goreng pasti enak deh. Well, kelezatan nasi goreng tidak hanya dinikmati kita orang Indonesia saja, tapi juga mancanegara loh. Makanan yang satu ini bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu makanan paling enak di dunia
salah satunya oleh CNN pada tahun 2017 dan tahun 2011. Tapi tahukah kalian, ternyata nasi goreng tidak hanya berfungsi sebagai pemuas lapar saja loh, tapi juga memiliki sejarah yang sangat kental dengan politik. Seperti apa ya kisah politik nasi goreng? Inilah goreng-goreng politik nasi goreng. Mungkin kalian pernah berpikir, dari mana ya asalnya nasi goreng? Well, Gloria Blaine-Miller dalam bukunya The Thousand Recipe Chinese Cookbook menyebutkan bahwa nasi goreng diduga pertama kali diciptakan di Tiongkok kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Tapi nasi goreng baru mulai populer ketika masa dinasti Sui yang berlangsung dari tahun 581 sampai 618 Masehi. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yang Guang, nasi goreng menjadi makanan andalan masyarakat Tiongkok kala itu karena sangat murah dan dapat menghemat bahan masakan. Jika memasak nasi goreng, mereka bisa menggunakan nasi sisa lalu tinggal ditambah bumbu-bumbu penyedap saja. Nasi goreng kemudian masuk ke Indonesia setelah dikenalkan oleh para pedagang Tiongkok pada abad ke-10. Ketika itu Indonesia dikuasai oleh Kerajaan Majapahit dan bisa dikatakan orang-orang Majapahit adalah penikmat nasi goreng pertama Indonesia. Nasi goreng juga memerankan peran penting ketika masa kolonial Hindia Belanda. Kala itu, Belanda membawa tradisi jamuan makanan yang disebut Rijsttafel. Ya, sederhananya jamuan makanan ini kayak di hotel-hotel lah. Acara makan dimulai dengan kudapan, lalu makanan utama dan diakhiri dengan makanan penutup. Nah, di jamuan-jamuan ini, orang Belanda kemudian menyicipi nasi goreng dan ternyata mereka sangat menyukainya. Bahkan nih, ada kabar juga kalau nasi goreng menjadi makanan yang wajib ada di Rijsttafel. Kalau nggak ada nasi goreng, Rijsttafel dinilai tidak lengkap oleh orang-orang Belanda. Peran nasi goreng di Rijsttafel inilah yang membuatnya sangat kental dengan politik. Menurut Hella S. Hase dalam bukunya Sang Juragan Teh, Rijsttafel sering digunakan oleh orang Indonesia maupun Belanda untuk menyelesaikan suatu urusan penting. Dengan mengajak makan, kesepakatan dapat lebih mudah tercapai. Selepas masa kolonial Hindia Belanda, nasi goreng tetap memiliki peran politik. Ketika malam sebelum proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno beserta para perumus naskah proklamasi menyantap nasi goreng sebagai makanan sahur di rumah Laksamana Maeda. Soekarno memang dikenal sebagai penggemar nasi goreng. Lalu ada juga cerita tentang mantan Dubes AS untuk Indonesia periode 1958 sampai 1965, Howard Palfrey Jones, yang menyebut dirinya pernah dijamu Soekarno makan nasi goreng. Di memoarnya yang berjudul Indonesia, The Possible Dream, Jones mengatakan nasi goreng yang dimasak istri Soekarno merupakan makanan yang paling enak di dunia. Tidak hanya sering digunakan untuk menjamu tamu asing, Soekarno juga diketahui menggunakan nasi goreng untuk berunding dengan pendemo. Menurut kesaksian Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati pernah disuruh Soekarno memasak nasi goreng untuk menjamu para pendemo agar perundingan bisa berjalan lancar. Sejak itu, cerita tentang nasi goreng buatan Megawati semakin melegenda. Pada tahun 2019, Mega pernah menjamu Prabowo Subianto memakan nasi goreng. Sebelumnya, Mega juga mengaku pernah diminta almarhum Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memasakkan nasi goreng ketika dirinya datang ke kediaman Mega. Padahal keduanya sebelumnya memiliki perselisihan pendapat. Di level internasional, hingga saat ini nasi goreng juga menjadi andalan utama KBRI di berbagai negara. Hampir semua jamuan yang diadakan menghadirkan nasi goreng sebagai menu utamanya. Lantas, kenapa ya nasi goreng bisa begitu kental dengan politik? Jawabannya ada dalam konsep yang dikenalkan pengamat diplomasi publik Paul Rockower, yaitu gastrodiplomasi. Paul mengatakan, makanan adalah hal yang sangat efektif dalam berdiplomasi karena makanan yang enak juga mampu membuat hati enak. Ini kemudian membuat segala proses negosiasi bisa dilakukan dengan lebih tenang dalam mood yang menyenangkan. Makanan pun menjadi alat pencitraan yang sangat murah namun kuat. Melalui makanan, siapapun dapat merasakan suasana negara yang ribuan kilometer jauhnya hanya dengan merasakan makanan yang harganya tidak seberapa dibanding tiket pesawat. Terkhusus nasi goreng, makanan yang satu ini memiliki keunikan sendiri sih. Karena cara masaknya sangat sederhana dan tidak membutuhkan bahan-bahan yang rumit. Nasi goreng telah menjadi comfort food bagi masyarakat biasa maupun kaum elit dan politisi. So, lain kali kamu ingin ngajak seseorang untuk berunding, maka ajaklah dia makan dan pastikan nasi goreng jadi salah satu menu utamanya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Kira-kira ada gak nih makanan tradisional Indonesia lain yang juga memiliki nilai politik?
Berikan pendapatmu. Lapar, Bay. Coba makan. Mana makan? Wih, gila enak ini. Makan ya. Makan. Emang mie instan nggak pernah salah sih. Woi, syuting, woi. Oh, syuting ya? Sorry mas. Indomie. Semua orang Indonesia mungkin tahu bagaimana nikmatnya produk mie instan asli tanah air yang satu ini. Dimanapun kita berada atau siapapun kita, Indomie seringkali menjadi pilihan untuk mengisi perut kita ketika sedang ingin makan makanan yang praktis atau sedang ingin berhemat. Para anak kosan pasti tahu lah ya. Well, nyatanya kenikmatan Indomie yang legendaris tidak hanya dinikmati orang Indonesia saja, tapi juga disukai oleh orang dari berbagai negara. Indomie beberapa waktu yang lalu dinobatkan sebagai produk mie instan paling enak di dunia. Berdasarkan penilaian Los Angeles Times, sebuah media massa di Amerika Serikat, Indomie rasa ayam barbecue menempati peringkat pertama di daftar LA Times Instant Ramen Power Rankings 2019. Sementara, Indomie rasa original menempati peringkat 10. Tidak hanya itu, Indomie juga masuk ke deretan merek paling populer di dunia. Menurut survei dari lembaga riset Kantar yang berjudul Global Brand Footprint 2021, Indomie menempati posisi ke-7 dengan nilai poin jangkauan konsumen sebesar 2,2 miliar, tepat di bawah produk minuman asal Amerika Serikat, Pepsi. Saking populernya nih, di negara Nigeria bahkan muncul slogan Indomie sebagai makanan sejuta umat. Indomie pun kabarnya sering digunakan sebagai kata pengganti untuk makanan jenis mie instan itu sendiri loh. Dengan persebaran pabrik di beberapa dan kepopuleran Indomie di mata dunia, banyak orang kemudian menilai Indomie telah berkontribusi dalam meningkatkan brand nation atau merek negara itu sendiri. Karena pada akhirnya masyarakat dunia tahu bahwa mie instan ini adalah buatan Indonesia. Melihat potensi Indomie yang luar biasa, muncul sebuah pertanyaan. Mungkinkah Indomie menjadi alat politik luar negeri Indonesia? Jika dilihat sejarahnya, sebenarnya Indomie bukanlah produk mie instan pertama di Indonesia. Sebelumnya sudah ada produk super mie yang duluan beredar di pasaran pada tahun 68. Sedangkan Indomie baru muncul di tahun 70. Seperti dikutip dari Historia, Indomie diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing dari grup Jangkar Jati milik Jayati Jaya dan kawan-kawan. Kemudian pada tahun 82 muncul pesaing baru nih, yaitu Sarimi yang didirikan oleh Salim Group milik pengusaha Lim Siulong. Singkat cerita, setelah berbagai dinamika yang terjadi, Salim Group di kemudian hari berhasil menjadi penguasa dan mengambil alih brand Supermie dan Indomie. Bagaimana caranya? Richard Broksuk dan Nancy Cheng dalam Lim Siulong dan Salim Group, pilar bisnis Soeharto, mengatakan hal tersebut akibat kecerdikan strategi bisnis Lim. Disebutkan bahwa untuk produksinya, Indomie milik Jayadi mengandalkan tepung terigu dari perusahaan Bogasari yang dimiliki oleh Salim Group. Karena ini, Lim berusaha mendekati langsung Jayadi selaku pimpinan Indomie. Awalnya Jayadi menolak tawaran Salim untuk bergabung, tetapi kemudian Lim berani menjual Sarimi dengan harga lebih murah dari Indomie. Alhasil, Sarimi menguasai 40% pasar mie instan di Indonesia. Melihat kekuatan Salim Group, Jayadi melunak dengan tawaran kedua dari Lim. Dan keduanya pada tahun 84 sepakat untuk membentuk perusahaan patungan bernama PT Indofood Internal Corporation. Richard dan Nancy mengatakan, karena perkawinan antara dua merek ini begitu kuat, Supermie sebagai pelopor mie instan Indonesia akhirnya ikut bergabung pada tahun 86. Menurut Anthony Salim, saham perusahaan patungan ini pada akhirnya menjadi milik Salim Group karena Jayadi dan rekan-rekannya sibuk berkonflik, sehingga Salim dapat mencari untung. Lalu bagaimana kemudian Indomie bisa mendunia? Well, Indomie pertama kali diekspor pada tahun 92, dibarengi dengan pendirian Direktorat Ekspor dengan tugas fokus mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Franciscus Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur, mengatakan negara-negara yang dipilih jadi sasaran ekspor utama adalah negara dengan jumlah TKI terbanyak, seperti Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi.
Selain TKI, Indomie juga dibawa oleh para pelajar Indonesia di luar negeri, sehingga Indomie juga populer di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Well, bisa dikatakan para WNI yang berada di luar negeri ini secara tidak langsung berperan menjadi agen Indomie, karena aroma nikmat mie yang mereka masak di rumah ataupun di apartemen mampu menusuk hidung para warga asli di negaranya. Tidak sedikit cerita tentang warga asing yang kenal Indomie melalui teman Indonesianya. Lalu, strategi selanjutnya yang dilakukan Indomie untuk menanam popularitasnya di luar negeri adalah dengan taktik marketing dan distribusi yang agresif. Winter Rahmada dalam artikelnya, strategi sukses pengembangan pasar internasional Indomie menguasai niche mie instan dunia, mengatakan bahwa kunci kesuksesan Indomie di luar negeri adalah karena mereka tidak ragu-ragu dalam membangun pabrik dan gudang penyimpanan di luar negeri. Sampai saat ini, Indomie memiliki pabrik di 11 negara, termasuk Maroko, Nigeria, dan Serbia. Selain sangat membantu dalam aspek produksi dan pemasaran merek, Winter menilai bahwa keberadaan pabrik Indomie juga sangat menguntungkan masyarakat di negara-negara tersebut. Tenaga kerja mereka bisa terserap dan sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan, karena tidak semua bahan-bahan untuk membuat mie diambil dari Indonesia. Dan ternyata, dalam membangun jejaring pemasaran di luar negeri, Indomie tidak bertindak sendiri. Pemerintah Indonesia disebut memiliki andil yang cukup besar dalam ekspansi global Indomie. Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang sangat mengedepankan branding produk Indonesia di luar negeri. Ia bahkan sempat mengatakan, para duta besar di bawah kepemimpinannya juga harus mampu menjadi pemasar produk usaha Indonesia, dengan fokus 80% ke diplomasi bidang perdagangan. Tidak heran sih saat membangun pabrik Indomie di Maroko pada tahun 2015, Dubes RI Rabat Syarif Samsuri bahkan secara khusus mengunjungi kantor penjualan dan pemasaran Indomie Indo Morocco Company SE yang dipimpin Dirut Mufli Zaumar dan Direktur Keuangan dan Administrasi Ahmad Siddiqui. Mereka secara langsung ingin memahami permasalahan yang dihadapi serta mengetahui rencana investasi Indofood membangun pabriknya di Maroko. Dan hasilnya saat ini, pabrik Indomie di Maroko menjadi pabrik Indomie terbesar di dunia, di luar Indonesia tentunya. Wih. Aktivitas ekonomi Indonesia di benua Afrika kemudian dipermudah melalui sejumlah kerjasama ekonomi seperti Preferential Trade Agreement yang dilakukan dengan kelompok ekonomi di Afrika terkait peminimalisasian tarif perdagangan. Pemerintah Indonesia juga melibatkan perusahaan nasional untuk berinvestasi pada bidang pangan dan agroindustri di Afrika. Indomie adalah salah satunya yang disebut berhasil menguasai pasar sebesar 74% di Afrika Barat. Well, apa yang dilakukan pemerintah melalui Indomie sebetulnya ada istilahnya sendiri dalam studi hubungan internasional, yaitu gastro diplomacy. Paul Rockover dalam tulisannya The State of Gastro Diplomacy menjelaskan bahwa gastro diplomasi merupakan upaya diplomasi publik untuk mengkomunikasikan budaya kuliner kepada negara lain dengan cara yang lebih merakyat, yaitu lewat makanan. Rockover juga menilai diplomasi jenis ini lebih efektif daripada diplomasi konvensional yang dilakukan oleh para elit diplomat, karena makanan mampu menyentuh audiens yang lebih luas. Melihat apa yang berhasil dicapai Indomie di luar negeri, mereka juga sebetulnya telah menjadi bentuk kekuatan Indonesia. Dengan akses ke pasar dunia, Indomie telah membantu perekonomian Indonesia. Kekuatan seperti ini adalah apa yang disebut oleh ilmuwan politik AS Joseph S. Nye sebagai soft power. Dalam bukunya Soft Power, The Means to Success in World Politics, Nye mengatakan bahwa kekuatan lunak negara seperti budaya, pencitraan politik, dan ekonomi mampu memperkuat posisi suatu negara dalam panggung internasional. Terlebih lagi, jika soft power tersebut mampu mengakar secara sosial dan juga mengakar secara ekonomi. Ini seperti yang terjadi di Nigeria, di mana sebagian masyarakat mereka benar-benar hidup karena Indomie, dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, bukan tidak mungkin jika Indomie semakin berkembang, pengaruh politik luar negeri Indonesia pun juga bisa ikut diuntungkan. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, hard power negara seperti militer dan persenjataan tidak lagi menjadi faktor tunggal dalam menciptakan suatu kekuatan politik. Perekonomian dan urusan perut kini telah menjadi variabel yang sangat penting dalam hubungan internasional. Sebab, seperti yang dikatakan pendiri Nissin Food, Momofuku Ando, peace will come to the world when the people have enough to eat.